mau hujan mau apa ya, kecuali kiamat aja ya. Tapi tenang, kiamat belum terjadi. Kenapa? Al-Masih Isa belum turun, Sayyidina Al-Mahdi belum zahir, dia mesti mastur. Dajjalnya belum nongol secara terbuka, dia sudah main ya. Ikan Allah isirkan semuanya, dan waktunya sudah sangat dekat sekali. Konflik Palestina kok lebih ramai dari Ukraina, ya kan? Padahal konflik Palestina sudah ada loh sebelum-sebelumnya, dan itu lebih ramai. Dan antum coba perhatikan, semua negara Arab sudah konflik kecuali cuma 1, 2, 3 negara. Ini sudah dekat, sudah dekat. Ini nggak nakut-nakutin, ini menakutkan. Ini menakutkan. Dan negara paling besar, paling santai, dan ternyata paling lemah itu kita. Yang punya GoFood, yang jualan lewat GrabFood, gak laku-laku malah tutup. Saya di depan tempat kita yang di Depok sini, rumah kita itu di depannya sudah tutup, padahal dia punya akun lebih dari 5. Ya, orang merasa kejebak beli di situ. Besok pakai akun A, yang datang rasanya sama. Besok itu lagi, besok gak usah beli lagi gitu. Di blacklist langsung. Apa maksudnya? Yang jamin rezeki bukan sosial media. Bang Dik udah pernah ke pesantren pelosok belum? Udah. Siapa yang jamin rezeki mereka? Kok masih banyak santrinya? Kenapa santrinya masih banyak itu Kiai? Siapa yang kasih tahu? Di situ tambah yakinnya kita, tiadalah ada majelis zikir, majelis ilmu, orang sholat jamaah, orang zikir jamaah, sholawat jamaah, ngaji, kecuali kan malaikat. Apa kata malaikat? Halumu ila hajatikum. Jadi malaikat di tanah ini, di Tangsel ini teriak, yang di Banten semuanya, hei malaikat yang di Banten, yang di Jakarta, yang di Bogor, di sini ada wali Allah, di sini ada orang nyebut nama Allah, di sini ada orang yang nyebut nama Rasulullah SAW. Itu malaikat yang dari semua provinsi itu datang. Malaikat itu datang, santri datang. Jadi duluan santri malaikat datang daripada santri manusia. Maka antum jangan salah, guru-guru para aulia Allah itu santrinya gak hanya manusia, jin juga ada, hewan juga ada, bahkan malaikat. Ya, di situ saya paham, rata-rata malaikat lebih mulia dari manusia. Tapi di atas rata-rata ada wali-wali Allah tertentu lebih mulia dari banyakan malaikat. Malaikat kan tahu cuma zikir-zikir, malaikat nggak ngaji Bang. Malaikat kalau sudah diuji bab ilmu, mereka menjawab seperti dulu mereka menjawab di hadapan Sayyidina Adam, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah, kami nggak ngerti bab ini kecuali yang kau ajarkan. Yang kau ajarkan cuma subhanallah, alhamdulillah. Jadi malaikat itu apa yang diajarkan itu yang dia tahu, di luar yang nggak diajarkan dia nggak tahu. Menurut Bang Dik, lebih dekat ke Allah Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Lolos ngaji kita, Nabi Muhammad. Kalau ada orang bilang yang lebih dekat Jibril, berarti dia nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi saya tidak melarang sosial media, tapi juga nggak nyuruh. Sosial media itu kayak pisau. Kalau orang pintar masak, pisaunya jadi enak. Tapi kalau mau penyamun, pisaunya nyakitin orang. Nah, terserah milih pisaunya mau diapain. Ya, ilmu itu juga sama. Ilmu itu pisau. Ilmu ini mau dikemanain? Ya, mau dijadiin makanan kolbu atau mau dijadiin alat nyakitin kolbu, itu bisa dua-duanya. Oke, Khair. Ini satu lagi Bu ya. Apalagi tuh? Pertanyaan dari My name is Huda. Assalamualaikum Bu ya. Bagaimana perbedaan kalam iblis yang didengar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saat iblis mengaku Allah dengan kalam yang didengar oleh Nabi Allah Musa alaihissalam di Bukit Tursina? Sekian, terima kasih. Ya, oke. Bang Huda, perbezaannya kalau orang Padang bukan perbesaan, benar? Bahasa Melayu begitu ya. Perbedaan antara kalam Allah
yang didengar Sayyidina Musa dengan dengan Sayyidina Abdul Qadir Jilani kejauhan, gak usah Nabi Musa. Syekh Abdul Qadir Jilani, ini saya akan sampaikan juga kabar gembira sekarang, janji, semoga bukan janji, niat. Salah satu kitab yang diajarkan di sini nanti adalah kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu Al-Fathur Rabbani. Jadi setiap hari itu ngaji kitab para wali Allah. Tapi ada yang ngaji kitab syariahnya, fikihnya, akidahnya, tapi dominan ngaji tasawufnya. Jika ada 7 hari, maka 4 harinya ngaji kitab tasawuf, 3 harinya satu akidah, satu fikih, satu lagi bab muamalah atau apa gitu ya. Dan pakarnya alhamdulillah sudah ada semua. Salah satunya Fathur Rabbani. Fathur Rabbani ini pernah saya buka sekali di Lampung, mesti ingat Ibrahim, mesti ingat ya, di tempat temannya Pak Ibrahim tetangga. Ya, nanti saya insya Allah kesana lagi, kita buka lagi kitab itu ya, ke tempat haji nanti ya. Ini jauh-jauh dari Lampung. Darat atau lewat udara Pak Haji? Lewat darat, luar biasa ya. Semoga Allah berkahi perjalanannya dan dijaga ya, dengan rombongannya. Di kitab Fathur Rabbani, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani bertemu Allah dan mendengar kalam Allah yang hakiki, persis seperti Nabi Musa itu, lebih dari sekali. Cuma yang dikisahkan dalam manaqib kebanyakan supaya murid dan santri itu hati-hati, kisah palsu syaitonnya. Jadi yang datang itu bukan Allah tapi syaitan. Nah, orang yang tidak faham dikira kalau setiap kali ketemu Allah itu syaitan. Nah, itu belum qadiri dia. Ini saya kasih tahu ya, salah satu thariqah kita Naqsyabandiyah Khalidiyah, benar nggak? Suluk kita setiap Ramadan Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dan aqul lakum kullu khalidi Naqsyabandi wa kullu Naqsyabandiyah Khalidiyah qadiri. Setiap orang yang berthariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah itu juga qadiriyah. Lewat jalur siapa? Sidi Ahmad Sirhindi Al-Faruqi. Beliaulah yang dalam kitab Maktubat, dulu saya belinya ke Buya Zulafi. Dulu beliau ini bosnya kitab, sekarang udah pensiun kayaknya. Dulu saya beli kitab itu ke Buya Zulafi, Maktubat Al-Imam Rabbani, 3 jilid. Imam Rabbani ini ahli hadis, mursyid tarekat di India, keturunan Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar ya. Sidi Ahmad Al-Faruqi sebelum jadi mursyid Naqsyabandiyah, dia mursyid tarekat Khistiyah, Suhrawardiyah dan Qadiriyah. Lalu, nah ini unik, ini Sidi Ahmad Sirhindi ini unik. Ini santri dicari oleh kiainya. Biasanya kan santri cari kiai. Jadi diutus oleh guru besar di Uzbek. Ada seorang guru besar mutus muridnya bernama Muhammad Baqi Billah. Siapa nama guru yang diutus? Muhammad Baqi Billah. Apa kata gurunya? Muridmu bukan di Uzbek, muridmu di India. Sono gitu. Patuhnya orang ke guru. Dia nggak nanya, "Tar anakku gimana guru? Tar istriku gimana guru? Tar kerjaanku gimana guru?" Ya, antum kalau disuruh gitu sama gurunya pasti itu kan jawabnya. Benar nggak? Nanti kita buat nih pengajian di sini, pengajian zikir akbar, zikir rutinan tiap minggu. Saya yakin nggak semua orang hadir, pasti ngomong, "Aku lagi ada kerjaan, sibuk. Tar kalau ada waktu luang aja." Gimana mau jadi wali? Zikirannya kalau ada waktu luang, tidak mau meluangkan waktu. Ini beda nggak? Meluangkan waktu dengan kalau ada waktu luang, beda nggak? Dan saya husnuzon yang hadir malam ini semuanya meluangkan waktu, apalagi yang jauh-jauh dari luar kota ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Dan saya juga sama. Ini teman-teman, ini antum ya masuk panitia, saya Masya Allah, terima kasih antum semua panitia, baik panitia dari kampung sini, Pak RW, Pak RT, teman-teman ribat ya, teman-teman media. Mohon maaf, biar antum ini clear aja. Bang Diknya artis bukan? Dia nggak dikasih honor. Antum kalau ngundang aneh, pasti mikirin honor ya.
Aneh nggak mikirin, antum mikirin. Tanya Pak Haji itu. Ya. Benar nggak Madi? Bang Dik kalau diundang orang ditanyain kan? Dan saya luar biasa ya, termasuk beliau nggak mau ya. Kemarin nyanyi kita bayar nggak Bang? Ya. Orang lama stinky nyanyi nggak dibayar. Maksudnya Pak, ini pengajian bukan pengajian biasa bro, ini pengajian perjuangan. Ini pengajian perjuangan. Ini pengajian harokah ruhiyah, pergerakan rohani. Maka jangankan panitia, ya, jangankan antum, saya pun sama. Kalau ada jadwal bentrok awal bulan, saya cancel yang di luar, di sini yang saya duluin. Gitu maksudnya. Jadi teman-teman, ayo sama-sama saling ya, meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Sepakat? Mau hujan mau apa ya, kecuali kiamat aja ya. Tapi tenang, kiamat belum terjadi. Kenapa? Al-Masih Isa belum turun. Sayyidina Al-Mahdi belum zahir, dia masih mastur. Dajjalnya belum nongol secara terbuka, dia sudah main. Ya, ikan Allah isirkan semua ini. Dan waktunya sudah sangat dekat sekali. Konflik Palestina kok lebih ramai dari Ukraina, ya kan? Padahal konflik Palestina sudah ada loh sebelum-sebelumnya. Dan itu lebih ramai. Dan antum coba perhatikan, semua negara Arab sudah konflik kecuali cuma 1, 2, 3 negara. Dan ini sudah dekat. Sudah dekat. Aneh nggak nakut-nakutin? Ini menakutkan. Ini memang menakutkan. Dan negara paling besar, paling santai, dan ternyata paling lemah, itu kita. Orang masuk dari mana negara kita bisa nggak? Narkoba masuk dari mana, teroris masuk dari mana. Tapi saya nggak khawatir, saya khawatir cuma satu, pikiran-pikiran yang keliru masuk lewat handphone antum, masuk ke kepala, menjiwai di kolbu, itu aja. Maka insya Allah semampunya nanti kami bersama, dan kami kerja jamaah ya. Jadi mursyidnya tidak satu, maka nanti talqin bukan saya lagi yang talqin, sesekali aja saya. Nanti talqin itu nanti Buya Aldomi, Buya Asfi, Buya Yumal. Nanti di daerah timur, di daerah Sulawesi ada Buya Dr. Falah ya. Nanti untuk daerah Sulawesi Tenggara ya, insya Allah. Dan kita hanya mengijazahkan orang, mohon maaf, yang santri ya. Jadi, tapi kalau mimpin zikir boleh yang tidak santri. Tapi ijazah kemursidan yang keluar dari ribat cuma yang pernah nyantri. Kenapa? Karena saya juga ngambil salah satu thariqah Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi dan belajar sanad-sanad hadis yang bersambung ke beliau. Tidak ada mursyid dari mereka kecuali alim allamah. Kita ingin tabaruk di situ. Meskipun ilmu Allah itu luas, juga ada dari selain orang alim alama, tapi pergerakan kita khas di situ. Dan kami tidak menolak ada mursyid yang tidak santri. Saya punya mursyid 5 orang tidak santri. 5 orang, dikit banyak tuh. Banyak ya. Dan dari mereka lah saya ngambil ilmunya Sidi Ahmad, Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa bertemu Allahnya beliau dengar kalam Allah persis seperti yang didapat Sayyidina Musa. Jadi benarlah sebuah riwayat, walaupun riwayat ini tidak sampai derajat sahih, tapi hakikatnya benar. Ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umat Nabi Muhammad, kualitasnya bukan derajatnya, kualitasnya hampir sama dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Bani Israel. Maka antum jangan heran nanti pengalaman Nabi Musa ngomong sama Allah itu dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dan siapapun yang mengikuti manhaj beliau ya, manhaj Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Dan itu makanan harian para masyaikh, para wali. Mereka sudah biasa ngobrol-ngobrol dengan Allah, itu sudah biasa. Antum kan bayangin Tuhan itu kan menakutkan, lebih menakutkan dari preman kan. Kalau bagi para kekasih Allah, Allah itu kekasih. Kalau kita sama kekasih kita gimana?
pagi-pagi nongkrong ngopi gitu kan, apa kata Allah? Hadis qudsi, hadis sahih Bukhari, ini hadis sahih. Ana jalisun man dzakarani, aku teman ngobrol, teman duduknya orang yang berzikir kepadaku, menyebut namaku.